Dulu sebelum era sawit ini ya, sudah era sawit, tapi belum sawit berhasil, itu alamak beratnya lagi kami di sini. Berat loh. Mak. Harus untuk menghidupi harian itu kami harus beladang padi. Tahu nanam padi nih kayak mana beratnya di sini nih. Karena semuanya kan masih manual itu. Tak seperti macam di luar sana semua udah ada bantuan mesin-mesin. Kalau di sini apa adanya, cuman pakai babat, cangkul, parang. Ah, itulah. Wih, beratnya kalau ingat dulu ya. Itu sampai banyak orang nggak tabah itu keluar lagi dari kampung ini, keluar dari desa ini. Karena berat, semuanya berat. Bayangkan nanam padi itu kayak mana beratnya. Dari mulai kita nanam, itu tanam, bikin bibit, tanam, udah padinya hidup, kadang-kadang nggak sampai hidup udah kena banjir, udah dimakan keong mas, udah nanti udah pun dia hidup, rumput-rumput pula perlu merumput terus, udah itu selama berapa bulan pula, udah padi mulai terbit kata orang sini kan, mulai jebol kata orang Jawa, padinya udah keluar, mulai lagi dimakani tikus di bawah. Ini serangan bawah pula. Nggak tahu itu pagi, kalau dari jauh kita tengok padi bergerak-gerak, rupanya tikus di bawah. Siang malam itu. Udah pasang lagi ini itu racunnya. Udah padi nanti udah mulai apa keluar burung. Ini untuk menjaga burung itu ya dalam beberapa satu bulanan itu ya mungkin ya. Suara kita sampai serak. Serak suara parau, suara kita serak parau. Kalah kalau kalau apa itu kalah, penyanyi rock itu kalah. Lebih menggelegar kita suaranya garang ngusir berteriak terus ngusir apa burung. Nah, udah siap itu nanti ngarit. Walah mah siang malam lah kita udah pokoknya siang malam banting tulang, bukan cuma banting tulang tulang aja entah banting apalah. Ah, itu temakan pikiran, tenaga. Udah di sini kalau udah padi apa ada babi hutan tuh mau ganggu babi, ganggu padi makani padi sana sini. Wah, bikin gubuk lah kita pondok. Bikin pondok di ujung pondok di sini jaga. Wow, berat-berat. Hasilnya nggak seberapa. Mau patah pinggang ini bikinnya. Udah kadang-kadang kan udah nanti padi ini udah kita susun di atas apa plastik. Besok mau direbon, besok mau di apa kan? Ya mau direbon namanya. Air pasang datang. Wah, kalang kabut lah kita. Itu makanya kadang banyak padinya terendam lah padi-padi itu. Jadi tapi alhamdulillah ya Tuhan itu adil karena kita terus berusaha, terus berdoa. Alhasil datanglah mulai era sawit ini. Mana sawit-sawit yang tadinya itu kecil karena kita menunggu sawit itu berhasil nanam padi kan. Jadi nggak lama udah mulai berhasil lah sawit ini. Sawit ini berhasil itulah mulailah. Nah seperti yang kita tengok di video ini kan. Orang mulailah sawitnya berhasil, mulailah orang nimbang-nimbang sawit. Itu mulailah taraf ekonomi itu mulai naik pelan-pelan. Dan pelan sampai sekarang inilah. Asal sore kami nimbang hasil sawit inilah. Timbang, toke datang, asal sore. Itu ya inilah yang dikatakan nikmat kita. Kita syukuri nikmat ini. Walaupun nikmat itu bisa dikatakan pelan-pelan datangnya. Tapi senang kita kalau kita bandingkan dengan waktu era padi dulu. Ini era sawit ini, ya Allah, betul-betul lah memang banyak orang yang terbela, betul-betul banyak tertolong orang ekonominya. Orang mulai mampu membangun rumah. Waktu di zaman dulu rumah itu nggak terpandang, rumah itu. Dibikinlah rumah pokoknya nggak kena angin, hujan, nggak kebocoran, udahlah. Lah tapi kalau sekarang alhamdulillah orang udah mampu bikin rumah batu, batu kan. Udah mampu pula orang mulailah beli. Dulu zaman-zaman padi dulu masih sepeda, sekarang sepeda udah nggak nampak, udah Honda, kereta, mobil rumah, rata-rata satu rumah satu mobil, satu rumah satu tiap semua punya mobil. Nah, itulah. Nah, soal sekolah pun udah jadi gengsi, soal pendidikan itu jadi gengsi di sini. Anak-anak orang sini kan udah mulai karena sawitnya lebar, anaknya disekolahkan lah tinggi-tinggi. Ada juga yang udah jadi dokter, jadi tentara, polisi, pegawai negeri, macam lah. Bahkan yang pengusaha. Jadi mampu jadinya. Itulah. Karena sawit ini memang
nggak bohong loh, memang betul-betul. Selama 25 tahun itu kita tuh memang di mengalir terus. Hasil duit sawit itu mengalir terus. Hmm. Jadi memang nggak salah kita memilih untuk jadi petani sawit ini. Walaupun dia kan memang berat kerjanya ya, ya dikatakan berat pun tapi memang nyata hasilnya itu. Positif hasilnya, memang bisa diharapkan lah. Nah, jadi seperti ini, asal sore kita nimbang sambil ketawa-ketawa. Jadi yang buat kita ketawa itu mengingatkan kalau dulu itu kok ya Allah susahnya ya. Nah, sekarang ini ya Allah alhamdulillah nikmat karena apa yang mau kita makan ya bisa kita beli, apa yang kita ingin itu pelan-pelan tercapai. Walaupun jalannya itu memang berat ya, nggak gampang-gampang. Tapi ya inilah, ini realita. Ah, jadi patutlah orang luar itu berani-berani orang itu jual tanahnya yang setapak itu ya di kota sana. Dia jual untuk mencari perubahan hidup itu. Dia jual di sana dalam setapak rumah itu kan di sana harganya bisa 200 juta, 300 juta kalau di kota. Dibawa ke kampung, dibelikan tanah-tanah kosong itu udah dapat puluhan hektar. Itulah orang itu berani-berani orang itu. Dia jual, dia belikan tanah-tanah yang kadang orang kampung ini nggak masuk akal nengok tanah kayak gitu. Orang itu berani belinya. Sementara orang kampung di sini kan kadang-kadang waktu itu belum terbuka pola pikirnya itu. Kok tanah rawa dibeli ya? Sedangkan kami tanah rawa dikasih pun nggak mau kata orang kampung ini. Karena orang kampung kan dulu kan kalau mau tinggal ngambil-ngambil gitu aja. Sementara orang kota nengoknya itu, wah mata berbinar lihat tanah seperti itu. Mereka udah tahu potensi ke depannya itu orang itu udah pengalaman, lihat situasi, lihat pengalaman yang mereka sudah jalani. Jadi kan rata-rata kan orang perantau itu kan yang datang itu kan orang yang udah melanglang buana. Di sana mereka sudah lihat macam mana di Aceh sana. Atau jalan lagi macam mana mereka di daerah Deli, Serdang sana. Atau mungkin di daerah Lampung, Bengkulu. Nah pengalaman, segudang pengalaman inilah yang dibawa ke kampung ini. Nah dengan pengalaman mereka inilah orang kampung pun jadi mencontoh, belajar. Itu ya memang nyata. Kalau tidak pengalaman orang luar dia datang ke kampung itu, ya belas kampung ini belum jadi apa-apa. Karena untuk membuka ekonomi, membuka semua pola pikir itu memang yang memberi contoh itu memang orang luar itu. Jadi memang kita berterima kasih juga ya, memang orang luar berterima kasih karena diberikan keleluasaan untuk membeli lahan dan mengolah lahan tanpa ada gangguan. Itulah terima kasihnya orang luar. Sementara terima kasihnya orang kampung kepada orang luar karena orang luar lah membawa pengalaman kemari, membukakan pola pikir orang luar kemari sehingga orang sini itu pun bisa mencontoh karena pengalaman dan gaya pengalaman dan cara orang luar inilah orang kampung pun bisa keluar dari kemiskinan. Jadi termasuk pengentasan kemiskinan, kan begitu. Nah, sekarang ini ya ini setiap sore kami timbang-timbang sawit. Ini anak ini cucu ini senang dia main di situ nengok kakeknya nimbang sawit. Main-main dia di situ sambil nengok-nengok orang nimbang sawit. Jadi dulu pun keadaan pasar ini kan masih jalan setapak loh, cuman bisa dilalui Honda. Sekarang ya alhamdulillah, sekarang ini udah rigid jalannya, udah jadi lintas jalan raya ini. Segala bis besar, truk, ya semuanya, engkel, tronton udah hilir mudik di sini nih. Nah, jadi sudah cukup berubah. Inilah sekarang merata orang pencahariannya itu sawit. Dan sawit ini semakin banyak, bukan dia semakin terus timbul persaingan ini itu, enggak. Seolah-olah semuanya itu sejalan. Makin ramai orang yang punya sawit, seolah-olah semakin tidak ada istilahnya persaingan yang tidak sehat. Seperti bisnis lain kan ada jegal menjegal. Ini enggak mau gitu. Yang penting pokok tanahnya lebarkan, lebarkan. Udah berhasil 1 hektar atau 2 hektar itu, wah cari cara lagi buat usaha atau pinjaman bank karena udah mampu bayar bulanannya dengan kebun yang ada ini. Mereka beli lagi lahan-lahan di mana-mana pun. Jadi ini jurus sawit ini udah semakin ampuh.
Kadang-kadang orang ada yang nggak puas ya kan, masih kurang lebarnya, dia cari ke area luar. Wah, misal kata ke area yang daerah mungkin Dumai, daerah Pulau Rupat, atau kemana pun. Hmm, Mereka cari itu hutan-hutan, dia belilah hutan, udah yakin, yakin. Hmm, nggak ada istilahnya gagalnya usaha sawit ini. Nggak seperti kita usaha-usaha apa ini kan? Shopee ini bikin aku terkejut aja. Awak tadi malam pun sedang wirid gitu juga. Tiba-tiba Shopee katanya. Lanjut aja lah cerita kita ini. Jadi seperti itu. Ah, Era kami ini udah kami rasakan dulu susah-susahnya di kampung waktu masih zaman-zaman padi. Jadi ibaratnya dari gelap terbitlah terang. Inilah kami ini sekarang. Dari masa susah masuk ke masa yang alhamdulillah menyenangkan. Kami syukuri itu. Ah, jadi sawit-sawit sekarang pun itu belum 100% lagi nih, istilahnya semua merata berbuah, belum. Ini masih menyusul lagi, bisa dikatakan dari lebarnya kampung ini ya, bisa dikatakan seluruh desa ini ya, paling-paling bisa dikatakan baru sawit itu baru 70%. Mungkin pun nggak ada, paling-paling baru 50%. Sementara lahan yang baru dibuka, baru bertanam ini masih ini sedang menyusul yang akan berbuah. Seperti itu. Jadi sawit ini kan dia kan juga susul menyusul. Sedangkan dari mulai sawit itu berhasil, rasanya belum ada 25 tahun. Limit sawit itu kan 25 tahun kan. Nah, 25 tahun nanti baru kita replanting. Untuk mengganti tanaman itu. Jadi tanaman 5 tahun itu sebelum dia 5 tahun, masa habis, kita udah tanam di bawahnya, udah kita sisip. Tanam di bawah sisip. Jadi menjelang nanti 5 tahun, sawit yang tadi umur 25 tahun sudah pensiun, yang 5 tahun baru kita tanam sisipan ini udah berhasil lagi. Estafet. Ya begitulah terus, estafet, nggak ada henti-hentinya. Jadi alhamdulillah ya Allah yang Allah berikan pada kami.